warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang tata surya, teman-teman. Jadi ada beberapa komponennya, termasuk ada matahari sebagai pusatnya, kemudian ada planet-planet, asteroid, satelit, dan bahkan ada komet. Nah, di sini aku rekomendasiin sama kalian pakai aplikasi Solar System Simulator ya, teman-teman, seperti ini. Jadi download dulu di Google Play ya, teman-teman, langsung atau kalian bisa download di Play Store. Klik aja Solar System Simulatornya. Udah diklik ya, teman-teman. Nah, di sini udah langsung masuk ke matahari. Oke. Jadi kalian bisa bayangin, teman-teman, sebuah sistem raksasa di luar angkasa dengan satu bola panas besar, atau biasa kita sebut dengan bola api, atau kita sebut dengan matahari ya, teman-teman. Dan berbagai benda langit yang terus bergerak mengelilinginya. Nah, itu biasa kita sebut dengan tata surya. Jadi ada sebuah sistem luar angkasa yang sangat besar sekali ya, teman-teman, yang bisa kita lihat lewat aplikasi ini. Jadi ini untuk memperjelas dari mulai matahari, planet-planet, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwa matahari itu merupakan pusat dari tata surya kita, teman-teman ya. Semua planet, asteroid, komet, dan benda langit lainnya itu bergerak mengelilinginya. Karena apa? Karena ya memang pada dasarnya gaya gravitasi matahari itu sangat besar sekali. Dan matahari ini bisa kita tahu bahwa energi utamanya itu menghasilkan cahaya dan panas ya, teman-teman. Dan kalian harus tahu bahwa energi tersebut didapatkan melalui reaksi fusi nuklir di intinya. Dan pastinya kalau bisa dicerna ya, teman-teman, bahwa kalau tanpa adanya matahari ini, maka ya tidak ada kehidupan di bumi. Seperti itu. Matahari ini tuh dari apa sih? Atau mungkin ada sebuah pertanyaan, matahari ini terbuat dari apa dan kenapa panas kayak gitu. Nah, sebenarnya matahari ini bukan cuman bola api biasa, teman-teman, tapi bola raksasa yang tersusun terutama dari gas hidrogen dan helium. Nah, di bagian inti matahari itu terjadi proses yang disebut dengan fusi nuklir, yang udah tadi aku sebutin ya, teman-teman. Nah, dalam proses ini atom hidrogen itu bergabung menjadi helium dan menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk cahaya dan panas. Nah, itulah kenapa matahari itu bisa sangat panas sekali, sampai permukaannya sekitar 5.500 derajat Celcius, dan intinya jauh lebih panas lagi, teman-teman. Jadi kenapa matahari ini disebut dengan bola api? Jadi nggak penasaran lagi ya? Kemudian kita bisa langsung lanjut ke planet-planetnya ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa tahu bahwa planet itu berasal dari apa? Planet itu berasal dari beberapa sisa-sisa gas, atau terbentuknya itu dari sisa-sisa gas dan debu saat matahari baru terbentuk ya, teman-teman. Atau yang biasa kita sebut dengan nebula. Di mana partikel kecilnya itu saling bertabrakan dan menyatu selama puluhan hingga jutaan tahun ya, sampai dia itu merekat dan membesar yang kita sebut dengan planet, teman-teman. Sampai bentuknya itu besar seperti ini dan kita sebut dengan sebuah planet, seperti itu. Kemudian planet sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Ada yang namanya planet dalam dan ada juga planet luar. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika planet dalam itu dari atau bentuknya itu bebatuan dan padat, teman-teman. Kemudian kalau planet luar itu dari raksasa gas atau sebuah bongkahan es. Jadi kita mulai dari planet Merkurius ya, teman-teman. Di sini planet Merkurius itu merupakan planet yang ukurannya kecil. Kemudian dia itu bisa kita lihat yang paling dekat dengan matahari. Dan di sini itu
kita bisa lihat teman-teman, tekstur dari Merkurius ini bisa kita lihat itu dia tersusun atas batuan gitu loh. Jadi di Merkurius ini dia itu seperti bebatuan dan beberapa kawah yang tersusun ya. Jadi di Merkurius ini menurut para ahli itu suhunya sangat ekstrim sekali ya teman-teman. Dimana ketika siang hari dia akan sangat panas sekali dan ketika malam hari dia akan sangat dingin sekali. Seperti itu. Dan dia termasuk planet dalam kelompok besar planet dalam. Setelahnya kita bisa lanjut ke planet Venus, teman-teman. Nah, di sini planet Venus. Nah, planet Venus ini tuh biasa disebut dengan kembaran dari Bumi. Ya, karena apa? Karena ya memang ukurannya itu sangatlah mirip, teman-teman. Tapi di sini bisa kita lihat ya bahwa dari warnanya aja terlihat sangat panas sekali ya. Karena apa? Karena ya atmosfer dalam Venus ini sangat tebal dan penuh gas karbon dioksida, teman-teman. Jadi bisa dilihat dari warnanya saja ini sudah sangat garang sekali ya. Sudah sangat panas sekali, teman-teman. Dan Venus ini juga termasuk dalam kelompok besar planet dalam, teman-teman. Dia tersusun atas bebatuan yang padat seperti kelompok besar dari Merkurius tadi. Kemudian kita lanjut ke planet apa? Yaitu planet yang kita tempati, teman-teman, yaitu Bumi. Wah, ini planet kita, teman-teman. Kita hidup di sini, oke? Nah, di sini ada Bumi, teman-teman. Aku perlambat ya. Jadi di sini kita berada, teman-teman. Di Bumi ini merupakan planet satu-satunya ya, teman-teman, yang bisa kita ketahui bahwa cuman di Bumi ini itu ada kehidupan. Itu kita bisa hidup karena apa? Karena ya ada udara, ada air, ada suhu yang sesuai dengan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu bisa hidup dan menjalankan aktivitasnya di planet ini. Jadi ini adalah planet kesayangan kita, teman-teman, yaitu planet Bumi. Setelahnya kita bisa lanjut ke planet berikutnya, teman-teman. Kita bisa klik kemudian cari Mars. Wow, jadi Mars ini sangat merah sekali ya. Nah, di sini ada planet Mars, teman-teman. Planet Mars ini juga disebut dengan planet merah. Kenapa planet merah? Karena permukaannya itu banyak mengandung besi oksida, teman-teman, atau karat ya yang biasa kita kenal. Nah, di planet Mars ini itu yang lebih gongnya lagi itu apa? Ada sebuah gunung, teman-teman. Ada sebuah gunung dan ada lembah raksasa di planet Mars ini. Dan itu juga masih diteliti oleh para ahli. Dan di Mars ini memiliki gunung tertinggi di tata surya, teman-teman, yaitu namanya Olympus Mons, yang tingginya itu sekitar 3 kali dari Gunung Everest. Kemudian di sini itu ada lembah raksasa, teman-teman. Nah, lembah raksasa ini dinamai dengan Valles Marineris yang panjangnya itu ribuan kilometer. Jadi ini masih diteliti oleh banyak para ahli untuk kevalitannya ya. Jadi untuk Mars ini ya agak mengagumkan juga gitu, ada sebuah gunung dan lembah. Tadi kita bicara tentang planet yang kecil adalah Merkurius, teman-teman, maka kita akan ke planet yang besar di tata surya yaitu adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya, teman-teman. Ukurannya itu sangat besar sekali, bahkan masanya lebih dari 2 kali gabungan dari semua planet lain. Nah, planet ini termasuk raksasa gas, yang artinya tersusun terutama dari gas seperti hidrogen dan helium.
Sehingga planet ini tidak memiliki permukaan padat seperti bumi, teman-teman. Jadi ketika kita mendarat, ya kita justru akan masuk ke lapisan gas yang semakin dalam dan padat. Ciri khas dari Jupiter ini itu ada badai raksasa yang disebut dengan bintik merah besar, teman-teman, yang sudah berlangsung ratusan tahun dan ukurannya itu lebih besar daripada bumi kita. Jadi bentuk dari planet Jupiter seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Dan kita langsung beralih ke planet yang selanjutnya, yaitu planet Saturnus. Bicara soal Saturnus, ini merupakan planet yang paling indah sih kalau di tata surya ya teman-teman. Karena apa ya? Karena dia itu memiliki cincin yang melingkar dengan indah di planet ini ya, yang mengelilingi dia. Ini disebut cincin planet, teman-teman. Nah, Saturnus ini merupakan planet raksasa gas yang terkenal dengan cincin indahnya, teman-teman. Di sini juga Saturnus merupakan planet kedua terbesar ya, teman-teman, setelah tadi Jupiter. Jadi dia planet kedua terbesar dalam tata surya. Planet ini juga termasuk raksasa gas sehingga sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium, dan planet ini tidak memiliki permukaan padat, teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya. Ini cantik banget loh ya. Dari Saturnus ini yang paling menarik sih, planet yang paling menarik ya Saturnus ini. Dan kita beralih ke planet Uranus. Oke. Uranus juga merupakan planet yang ada dalam tata surya, teman-teman. Planet ini berwarna biru kehijauan karena gas metana di dalamnya ya. Dan planet ini juga termasuk unik karena sumbu rotasinya itu miring. Jadi seolah-olah itu dia sedang tidur saat berputar kayak gitu. Kita langsung lanjut ke planet berikutnya, yaitu Neptunus. Nah, di sini ada Neptunus ya teman-teman, di mana planet ini tuh terjauh dari matahari. Kalau kita bilang Merkurius itu paling dekat, maka Neptunus ini adalah urutan yang paling jauh sekali dari matahari. Berwarna biru dan memiliki angin tercepat di tata surya. Jadi bentuk dari Neptunus itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman, dari banyaknya planet yang telah kita amati tadi, dari yang paling dekat sama bumi Merkurius sampai yang terakhir itu Neptunus yang paling jauh ya. Jadi itu bisa ditarik kesimpulan bahwa yang sudah kita amati tadi itu, meskipun planet ini tersusun itu dari bahan-bahan yang sama, yaitu gas dan debu dari nebula, tapi setiap planet itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya, mempunyai karakter, bentuk, dan warna yang berbeda-beda juga gitu. Tata surya ada istilah yang namanya asteroid, teman-teman. Jadi asteroid ini merupakan benda kecil berbatu yang juga mengorbit matahari. Jadi aku bisa tunjukin di sini ada beberapa batu-batu ya teman-teman di sekitar matahari. Nih kalian bisa lihat, di situ banyak banget batu-batu kecil ya. Nah, sebagian besar asteroid ini berada di sabuk asteroid antara planet Mars dan Jupiter. Dalam ukurannya sendiri itu bervariasi teman-teman. Ada yang paling kecil dari batu-batu sampai mulai berukuran besar. Kalau asteroid ini juga dianggap sebagai sisa pembentukan dari tata surya kita. Nah, kalau misal sudah dalam pembentukan tata surya, maka dia juga bersangkutan dengan teori Big Bang, teman-teman. Jika kita sudah bicara tentang teori Big Bang, maka asteroid ini merupakan sisa-sisa dari bermulanya dari peristiwa besar itu, teman-teman, atau peristiwa Big Bang tersebut. Dan kemudian kita bisa cari untuk komet ya, teman-teman. Di sini benda kecil, lalu klik komet. Dan kita akan tahu bahwa di sini ada komet Halley. Nah, sebenarnya komet itu apa sih, teman-teman?
kayak kejadian kemarin itu yang ada di Lampung itu ada sebuah komet ya teman-teman yang meluncur. Jadi sebenarnya komet itu merupakan benda langit yang tersusun dari es, debu, dan gas teman-teman. Komet ini juga mengorbit matahari dengan lintasan yang lonjong atau elips nih. Nah, ketika komet ini mendekati matahari ya teman-teman, jadi es pada komet ini tuh menguap gitu dan membentuk sebuah ekor yang selalu menjauhi matahari. Jadi di sini ekornya nih. Dia selalu menjauhi matahari karena dorongan angin matahari gitu. Nah, ini yang disebut komet, dan yang aku kasih lihat ini adalah komet Halley teman-teman nih. Di sini adalah ekornya. Oke, jadi bisa kita lihat ini adalah sebuah sistem tata surya kita ya teman-teman. Kita bisa lihat ada banyak sekali bintang, ada banyak sekali benda-benda langit di sekitar matahari atau bola api. Jadi dari satu peristiwa besar seperti Big Bang yang akhirnya itu membentuk sebuah tata surya yang menjadi tempat kita tinggal saat ini. Dan itu menarik banget ya pastinya. Bagaimana semuanya ini bisa saling berhubungan. Dari ledakan yang sangat besar, bahkan itu sudah miliaran tahun lalu hingga terbentuknya tata surya sampai sekarang gitu. Dan semua proses itu juga membawa kita sampai ke titik ini gitu. Sampai kita tahu tentang planet, ada komet, asteroid, dan lain sebagainya. Dan mungkin itulah asal-usul tata surya kita teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya, dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan kita bisa belajar bareng-bareng dari video ini. Thank you for watching. Bye-bye.